mandi itu junub dua-duanya. Ya. Lah orang yang junub belum mandi tadi dia, kalau sudah mandi namanya belum juga junub gitu aja. Maka diharamkan 6 perkara. 6 perkara. Dah. Kemudian orang yang head dan nifas. Perempuan yang terkena head dan nifas. Diharamkan 10 perkara. Diharamkan baginya 10 perkara. Nah, saya sekarang kan terangkan satu persatu. Orang yang tidak punya wudhu, jadi berhadas kecil, haram 4 perkara. Pertama, diharamkan melakukan sholat. Haram melakukan sholat. Dan hal-hal yang bagian dari sholat. Ada apa bagian dari sholat? Bagian dari sholat itu sujud. Di luar sholat bisa dilakukan sujud. Apa? Sujud syukur. Sujud tilawah. Ya, sujud tilawah itu orang mendengarkan ayat sajadah. Ya, wasjud waqtarib di antara itu kan ayat sajadah. Kan disunahkan kita sujud. Namanya sujud tilawah. Ya, Tapi kalau kita tidak punya wudhu, haram melakukan itu. Tak boleh. Kamu tidak punya wudhu, tidak boleh sujud. Karena orang yang bersujud, ya secara ibadah ya, itu harus suci. Menghadap Allah kan harus suci. Sedang dia belum suci. Demikian pula sujud syukur. Bapak dengar anaknya lahir yang mestinya sesar berat, nyungsang. Tahu-tahu lahir normal. Alhamdulillah. Tidak punya wudhu, tidak boleh sujud syukur. Wudhu dulu, baru sujud syukur. Nah itu. Jadi tidak boleh juga sholat. Termasuk sholat jenazah. Tidak boleh. Ya, kalau nekat, ya dosa. Tidak punya wudhu kok sholat. Tidak punya wudhu kok sujud. Tidak boleh. Nah, itu harus difahami. Maka kalau kita di tengah-tengah sholat batal, padahal kita paling depan, di belakang imam, kita batal, kentut mamanya. Gimana nih, Pak? Ya keluar. Ulama mengatakan pakai hilah saja. Hilah itu bukan kita bohong, cuman biar orang itu tidak tanya-tanya kenapa. Nutupi mulutnya, Pak. Nutupi mulut ini. Oh mungkin mau ada masalah gitu, gitu kan. Itu ada kitab, ada dalam kitab menyebut nutupi mulut itu. Keluar. Tapi harus wudhu. Terus balik sholat. Ya, mengulangi dari awal. Gitu. Kecuali satu perkara. Kasus orang tidak punya wudhu, boleh sholat. Yaitu apa? Masalah faqdut tuhuren. Faqdut tuhuren itu artinya, tapi ini jarang terjadi zaman sekarang. Ya, faqdut tuhuren itu adalah di dalam situasi dan kondisi di mana kita tidak punya wudhu, ya, batal wudhu, kita tidak bisa wudhu karena tidak ada air. Mau tayamum, tidak ada debu. Wudhu tidak bisa, tayamum tidak bisa. Di mana? Ya mungkin barangkali Bapak di Alaska sana. Atau di Eskimo. Tidak punya wudhu, tidak ada air, es semua itu. Ya, atau mungkin di gunung Pakistan. Di saat pernah terjadi ya. Kita naik gunung umpamanya. Pas di situ memang musim dingin di daerah tertentu itu. Ya, Himalaya atau di daerah-daerah eh, Kanewal, pernah di umpamanya Turbela, saya pernah dulu waktu
Masih muda jalan-jalan ke Pakistan. Itu kalau pas musim dingin bersalju. Pak. Nah, ketika salju tidak punya wudhu, tidak ada air, umumnya tidak bisa wudhu. Tapi juga tidak bisa tayamum karena es. Nah, dalam situasi kondisi itu tetap harus sholat. Dalam situasi ini tetap harus sholat. Tapi sholatnya itu hanya untuk menghormati waktu. Ya karena Allah berfirman bahwa eh, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan kepada orang-orang beriman dengan waktu yang sudah ditentukan. Nah, ini waktunya salat, Bu, waktu duhur sudah masuk, sebelum waktu asar tiba harus salat dalam situasi kondisi apapun. Walaupun tidak punya wudhu dan tidak tayamum. Karena situasi. Tapi kan itu jarang, Pak. Cuman saya perlu sampaikan, kalau itu terjadi, kita ada solusi. Salat aja. Nah, nanti ketika dalam kondisi normal, salat itu tadi harus diganti, Pak. Menurut madhab Syafi'i itu harus diganti. Ya, namanya qadha. Ada qadha. Itu satu hal. Kedua sekarang, hal yang diharamkan lagi, bagi orang yang tidak punya wudhu, diharamkan tawaf. Tawaf. Baik tawaf ifadah itu rukun haji, atau tawaf rukun umrah, atau tawaf sunnah. Ya, tawaf sunnah. Karena syarat sahnya tawaf itu harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Dan bukan hanya sekedar syarat. Kalau tidak wudhu juga tidak sah. Yang kedua juga tidak boleh. Karena at-tawaf dalam hadis, tawaf itu inna tawaf fi manzilati salah. Sesungguhnya tawaf itu seperti salat. Hanya saja Rasulullah mengatakan tawaf boleh berbicara dan bergerak. Tawaf boleh berbicara dan bergerak. Tapi kalau salat tidak boleh berbicara kepada manusia. Dan bergeraknya ditentukan. Gitu. Maka tidak boleh. Lah kalau batal gimana? Kita batal. Ngentut ya. Tidak ada jalan lain ya. Keluar Bapak. Keluar dari arena tawaf wudhu. Nah, sekarang ini wudhu bisa pakai spray. Semprot itu. Tapi namanya semprot, ya kita yang wajib saja kan tahu rukun wudhu itu ada 6. Niat, ya kan? Kemudian membasuh wajah, membasuh tangan sampai ke siku, dua tangan sampai siku, mengusap kepala, kemudian membasuh kaki hingga mata kaki, dua-duanya, ya. Disemprot. Nawaitul wudhu ali rafa'atis asqari fadlillahi ta'ala. Tapi halus sailan, namanya membasuh. Ya, faghsilu wujuhakum. Dalam Quran kan, idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum. Apabila kamu salat, kamu ingin salat, harus kau cuci atau kamu basuh wajahmu. Bahasa Arab namanya ghusl itu sailanul ma dalam bahasa Arab ya. Sailanul ma itu airnya harus mengalir. Berarti nyemprotnya pakai spray walaupun kecil kan, tapi kalau terlalu banyak kan ngalir Pak. Ngalir baru diratain. Gitu, harus net ngalir. Kalau dibasahi saja basah kan enggak bisa, dialirkan sampai banyak ngalir kan. Waktu ngalir sebelum netes diratain di wajah kayak gitu. Tangan juga gitu, ngalir, pas ngalir diratain. Kalau Kanjeng Nabi itu wudhu itu hanya apa namanya, satu mut. Wudhunya Nabi itu satu mut itu segini dengan tangan yang tidak besar tidak kecil. Rasulullah itu tangannya tidak besar tidak kecil, mudun Nabi segini. Kalau tangan saya ini kebesaran Pak. Tangannya Nabi itu tidak besar tidak kecil. Ya Rasulullah kalau wudhu segini. Kalau mandi 4 kali ini namanya satu sok.
Satu sok itu 4 kali ini. Satu mud seperti ini nih. Saya pernah ditanya sama guru saya Habib Umar bin Hafid, kok cukup ya Rasulullah mandi junub, mandi ini segini nih, empat kali ini Pak. Kayak gini jenengan kalau kita cukup untuk wajah sudah habis. Kata beliau, air yang menempel sama Rasulullah tidak turun kecuali membasuh tubuhnya. Karena air itu merasa terhormat kalau nempel tubuhnya Rasulullah. Jadi terus terus jalan terus dia tidak mau jatuh dia. Ya tidak mau jatuh dari terus itu memang kelebihan dari tubuhnya Nabi. Air pun merasa mulia apabila menempel tubuh Rasulullah. Sehingga air itu nempel. Baru setelah itu netes. Nah, dan air wudhunya Rasulullah, kalau sudah selesai wudhu itu dibuat rebutan. Lagi dalamnya, wong itu jilidnya aja. Jilid Al-Quran. Ini Al-Quran. Tidak boleh sentuh. Jangan tidak punya wudhu. Disebutkan dalam Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh kecuali orang-orang suci. Di antara suci, menurut pendapat Ibn Syafi'i, yaitu orang yang berwudu. Orang berwudu. Nah, itu. Yang keempat. Yang keempat. Tidak boleh membawa Al-Quran. Tadi itu menyentuh, tidak boleh apalagi membawa. Ya, membawa Quran tidak boleh, tidak punya wudhu. Termasuk jilid Al-Quran apabila sudah lepas. Kan ada kadang-kadang Quran itu bredel, ya kan? Jilidnya lepas. Orang tahu, ini apa ini? Jilid Quran, tidak boleh disentuh. Wudhu dulu baru boleh nyentuh. Karena itu masih nisbah. Masih orang tahu ini jilidnya Quran. Kecuali kalau jilid Al-Quran tadi itu sudah ditempelkan kitab lain. Ya kan? Jadi pindah dijilidkan ke kitab lain. Tidak apa-apa, sudah berarti sudah beralih fungsi. Tapi selama dia masih berjilid Quran dan belum ditempelkan ke kitab lain, tidak boleh sentuh. Tidak boleh dibawa juga. Tidak boleh dibawa. Kalau ada pertanyaan, kalau Quran terjemahan gimana itu? Quran, ya kan? Kemudian kanan kirinya itu ada terjemahan kadang bawah. Ya, ulama mengatakan kalau tulisan terjemahannya ya atau tafsirnya itu lebih banyak dari Quran, tulisan Qurannya, maka boleh dibawa. Karena itu ya Quran betul, cuman tuh terjemahan. Termasuk Quran yang departemen agama itu lebih banyak tulisan Latinnya. Karena tulisan Indonesia itu lebih panjang daripada terjemahan Arab itu ya. Ya Arab itu selingkes, diterjemahkan dengan bahasa Indonesia itu tidak bisa ringkas karena apa namanya eh, karena bahasa Indonesia terlalu miskin, tidak kosakatanya tidak sehebat jadi Quran itu kalau bicara sedikit ya terjemahannya panjang untuk menerangkan masalah ini gitu, untuk menerangkan satu kata ini harus panjang gitu. Nah gitu Pak, jadi boleh itu. Terus kalau HP gimana? HP ada Qurannya. Menurut ulama selama selama itu terbuka terbuka aplikasinya Quran ya tidak boleh disentuh ya. Tapi kalau sudah
sudah tidak kita buka aplikasi ke yang lain baru boleh. Kita ulama berpendapat seperti itu. Nah, ini terus boleh juga membawa Al-Quran jika dibarengkan dengan yang lain. Contoh, saya punya tas mamanya. Tas dalamnya tas ini ada Quran. Dalamnya tas juga ada buku lain, ada pulpen, ada dompet saya. Katanya tidak boleh ngangkat Al-Quran ya, tidak boleh bawa Quran, tidak apa-apa. Asal kita niat untuk membawa Al-Quran dan yang lain-lainnya. Quran dan lain-lainnya. Saya niat, tas saya isinya macam-macam kok, tidak apa-apa. Nah gitu Pak. Atau niat untuk membawa lain-lainnya. Quran kebetulan ada di dalamnya. Nah gitu, tidak apa-apa juga. Tapi kalau niatnya untuk Quran, tidak boleh. Saya niatnya untuk bawa Quran. Yang lainnya itu ikut aja, tidak boleh. Kalau punya wudhu. Tapi kalau saya membawa Quran dan lain-lainnya, boleh. Atau niat untuk yang lain-lainnya. Qurannya hanya ikut, boleh. Itu Pak. 4. Ya. Sekarang orang yang junub. Tadi orang tidak punya wudhu, hadas kecil. Sekarang orang junub. Kalau orang junub tidak boleh 6 perkara. 4 sama. Tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh menyentuh Quran, tidak boleh membawa Quran. Ya, kemudian yang kelima, tidak boleh tinggal di masjid. Tinggal di masjid tidak boleh. Ini yang di masjid memang, dengan duduk junub di masjid. Ya, tidak boleh tinggal di masjid. Uh, jadi mukut fil masjid. Ya, mukut fil masjid. Tinggal duduk di masjid. Walau bukan etikaf, duduk di masjid. Berhenti duduk di masjid tidak boleh. Ya, itu. Kemudian eh, haram alaihi mukut fil masjid. Yang apa namanya? Yang keenam, salat, tawaf, hamlul musaf wa masul musaf wa hamlihi, kemudian mukut fil masjid. Yang keenam, saya lupa. Yang keenam. Sekarang yang head dulu, nanti kan ingat. Yang head ya. Kalau yang head tidak boleh 10 perkara. 10 perkara. Dari 6 tadi tambah 4. Ya, yaitu eh, tidak boleh sholat orang head dan orang nifas, tidak boleh tawaf, tidak boleh menyentuh Quran, tidak boleh membawa Al-Quran, tidak boleh tinggal di masjid, ya, tidak boleh melewati masjid. Nah, murur beda lah, duduk di masjid, ya, duduk di masjid. Oh, yang keenam, ya sekarang yang keenam, juru ingat saya, yang keenam tidak boleh membaca Quran, qiraatul Quran. Jadi orang yang junub tidak boleh menjalankan 6 perkara. 4, sudah tahu ya, salat, tawaf, menyentuh Quran, membawa Al-Quran, membaca Al-Quran, melafatkan Quran. Yang keenam, tidak boleh tinggal di masjid. Duduk berdiam diri di masjid. Karena masjid itu tempat yang suci. Ya, begitu kita junub, keluar dari masjid, mandi dulu baru boleh masuk masjid. Kemudian tidak boleh baca Quran. Ya, saya junub terus baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirobbilalamin, biniyatil qiraah, untuk qiraatul Quran, baca Quran tidak boleh. Tapi boleh membaca Al-Quran niatnya untuk hisnul hasin. Apa tuh hisnul hasin? Penjagaan.
Contoh, baca ayat kursi. Ben dijaga dari jin. Terjaga dari bahaya. Boleh. Ya, boleh. Baca qul huwallahu falak anas. Seperti kita junub, Bapak. Junub. Kemudian kita tidak sempat mandi. Kumpul sama istri. Junub tidak sempat mandi. Terus mau tidur. Tidur baca ayat kursi biar terjaga tidurnya tadi dari jin Maya, dari hal-hal yang bahaya. Baca Fatihah boleh. Niatnya untuk penjagaan, ya. Isnul Hasil. Tapi kalau niat kiraah tidak boleh. Kiraah itu niat tuh baca supaya dapat pahala saya baca Quran tidak boleh. Atau kirim, kirim seperti ini. Ya, Fatihah ila ruh Nabi Muhammad SAW, Fatihah, tidak boleh. Itu dengan niat untuk baca mengirim pahala. Ngirim pahala Fatihah pada wali-wali Allah. Tidak boleh. Dengan. Karena menjadi junub. Jadi junub. Tidak hormat namanya. Bukan untuk menjaga itu. Bukan untuk penjagaan. Ya. Bukan untuk penjagaan. Tapi untuk mendapatkan pahala yang dikirimkan kepada Bapak Ibu kita, wali-wali kita, para malaikat. Tidak boleh. Ya. Terus bagi yang head tambah 4. Head dan nifas tambah 4. Tidak boleh salat, tidak boleh tidak boleh salat, tidak boleh tawaf, tidak boleh menyentuh Quran, ya, tidak boleh membawa Quran, tidak boleh membaca Quran, tidak boleh tinggal di masjid, tidak boleh melewati masjid. In khafat talwithah, jika takut netes. Kadang-kadang ibu-ibu waktu head pertama, nifas pertama, ya walaupun pakai pembalut terlalu buancar, banjir. Tidak boleh. Mau 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 lewat masjid. Lewat masjid itu maksudnya melintas dari pintu sini ke pintu situ. Kalau takut kebanjiran tadi netes di masjid. Netes tinggal di masjid. Karena ada kadang-kadang ibu-ibu netes. Ya. Tapi kalau tidak takut. Karena memang saya ini head nifas tapi sudah akhir-akhir, ya, sudah akhir-akhir, jadi saya yakin tidak akan netes dan saya pakai pembalut, boleh lewat, tapi tidak boleh berhenti. Kalau berhenti dosa. Berhenti itu maksudnya gimana? Oh, ada tanggalan nih, kalau tak delok-delok tidak boleh. Berhenti itu namanya. Tuh ada ornamen-ornamen masjid. Maksudnya lewat itu gimana? Masuk pintu A, keluar pintu B, itu namanya lewat. Tapi kalau pintunya cuma satu, masuk pintu A, mau keluar pintu A, itu namanya tinggal di masjid, bukan lewat. Namanya lewat kan melintas. Melintas itu berarti 2 pintu, iya enggak, Pak? Kalau 1 pintu berarti tidak bisa. Muter berarti itu. Iya enggak? Itu termasuk tinggal. Tidak boleh. Terus yang ke-8, ke-8, tidak boleh puasa. Orang head, orang nifas tidak boleh puasa. Iya toh, Pak? Betul enggak? Haram dia puasa. Walaupun namanya dia puasa sunnah atau puasa wajib atau puasa nazar atau puasa kafaroh, puasa apa saja. Ini kurang 5 menit nih adzan maghrib. Kurang 5 menit adzan maghrib. Keluar head, Pak. Gimana? Wes sisan. Tanggung. Kurang 5 menit toh. Tidak bisa. Tidak bisa. Harus dibatalin. Atau menganggap dirinya batal. Walaupun tidak mesti harus makan. Tapi saya batal, sudah saya batal. Tidak puasa saya. Karena saya batal. Memang batal. Ya. Nah, nanti diganti itu. Diganti. Ya, gitu. Nah, kemudian kalau orang head atau nifas. Kan puasa wajib itu harus niat dari malam. Maka kalau kita malam hari, habis tarawih itu kan sama kiai kan di nawaitu sama godin an adai fardhi syahri Ramadan, supaya niatnya dari malam memang. Jadi syarat sahnya puasa meniatkan yang wajib ya. Niat dari malam hari, dari mulai tenggelam matahari sebelum terbitnya sampai sebelumnya fajar shadiq.
panjenengan harus niat untuk puasa besok. Ya, untuk puasa besok harus niat malam ini. Nah, perempuan itu kalau dia yakin bahwa tengah malam nanti saya bersih, boleh dia niat malam hari ini. Walaupun belum belum mandi. Walaupun dia belum mandi. Belum mandi, tapi saya yakin bahwa saya sebelum subuh saya bersih. Karena ini sudah persis tinggal dikit aja, tinggal dikit. Dia yakin, apalagi dia tahu hitungannya, yakin. Maka boleh dia niat malam ini untuk puasa besok. Ya Pak, untuk puasa besok boleh. Tapi kalau dia tidak yakin, masih saya ragu-ragu. Besok kira-kira saya suci apa? Tidak boleh. Selama panjenengan tidak yakin, karena itu haram. Haram kita. Orang head, orang nifas kok niat mau puasa. Tidak boleh. Karena belum yakin. Ya, agama itu harus yakin. Itu 8 kan? Ya kan? 9 sekarang. Al-istimta' ma baina surah wa rukbah. Bersenang-senang dengan suami istri. Ini yang mu'tamad nih ya, yang pendapat yang paling kuat. Bersenang-senang suami istri dalam keadaan istrinya haid atau nifas menyentuh di antara pusar sampai lutut. Itu daerah terlarang. Ya, sentuhan langsung. Sentuhan langsung. Atau bersenang-senang itu artinya termasuk melihat. Ya, melihat istrinya head, istrinya minta maaf membuka auratnya sampai pahanya, ya kemudian dilihat suaminya. Tidak boleh. Tidak boleh dilihat. Karena dia dalam keadaan head, dalam keadaan nifas. Disentuh juga tidak boleh. Sentuh sini, atau disentuhkan, tidak boleh. Kalau disentuh yang dimana dia pakai penghalang seperti underwear gitu ya, pakai apa namanya itu? Androk ya. Androk itu boleh. Karena dia kan tidak nyentuh kulit langsung. Tidak nyentuh kulit langsung. Boleh dia, ya. Atau ya pokoknya tidak nyentuh kulit langsung boleh. Dari lutut sini sampai pusar. Tapi kalau istri melakukan itu untuk suami boleh, kan suami tidak head. Iya kan? Suami kan tidak apa-apa, suami. Jadi istrinya bersenang-senang untuk suaminya dari ujung rambut sampai ke kaki boleh. Itu anytime 24 hours boleh. Karena suami tidak haid. Dia nyenang-nyenangkan pakai tangan atau pakai apa terserah. Tapi kalau suami menyentuh istri nanti dulu. Kalau dia dalam keadaan nifas haid, tidak usah. Tapi di atas pusar sampai ke atas boleh. Ya, boleh. Dari atas pusar sampai ke atas boleh. Dari bawah lutut sampai ke kaki boleh. Ya, boleh. Kalau daerah itu tidak boleh. Ya, dalam keadaan haid dan nifas. Kesepuluh, tidak boleh talak, tidak boleh cerai dalam keadaan haid. Tapi ini untuk laki-lakinya berarti. Kalau perempuan kan tidak bisa mentalak. Tolak perempuan itu bisanya ditalak. Kalau dia menalak tidak bisa. Kalau ada masalah, perempuan bisanya rofa. Rofa itu artinya mengangkat perkaranya ke hakim. Hakim nanti memutus, melihat perkaranya yang terjadi dengan saksi-saksi, maka hakim ketok palu, itu namanya rafa. Bukan istri yang mentalak, tapi hakim yang mentalak satu jika ada hal-hal yang dianggap oleh pengadilan agama bahwa ini pantas untuk ditalak. Ya diantaranya membahayakan, ya laki-lakinya membahayakan sampai mau membahayakan jiwa istri atau akan merusak
tubuhnya, anggota tubuhnya, dia hal-hal kayak gitu. Karena suaminya ada sakit jiwa atau ada apa itu, kalau itu memang ada saksi-saksi tertentu dan ini boleh hakim memutuskan, ya. Tapi kalau suami istrinya dalam keadaan haid atau nifas dinalak, haram itu suami. Namanya talak bid'i dalam bahasa fikih. Talak bid'i itu apa? Mentalak istri dalam keadaan haid atau mentalak istri dalam keadaan nifas. Pertanyaannya, lah talaknya terjadi apa enggak? Terjadi. Talak tetap terjadi. Tapi perbuatan si suami haram. Talak tidak terjadi. Kenapa? Mentalak istri dalam keadaan haid kok haram hukumnya? Karena ada idza. Idza itu mensengsarakan istri. Apa maksudnya mensengsarakan? Memperpanjang idahnya. Idahnya jadi panjang. Jadi talak bid'i itu ada dua. Satu, mentalak istri dalam keadaan haid atau nifas. Atau mentalak istri dalam keadaan suci yang sudah dijima. Istri suci, dijima, habis dijima beberapa hari ada masalah, ditalak. Nah ini bid'i, dosa. Tapi talaknya terjadi, sah, terjadi. Kenapa? Karena panjang, masa idahnya jadi panjang. Kalau idah itu kan 3 kali suci, Pak. Ya, salah satu quru dalam Quran. Salah satu quru, kalimat salah satu quru itu 3 kali suci. Kalau orang itu suci, perempuan itu suci, ditalak, suci yang saat ditalak suci dihitung satu. Sudah dihitung satu, sudah dapat satu suci. Kemudian dia head, kemudian dia suci, dua. Kemudian dia head, kemudian suci, belum dihitung tiga. Head berikutnya selesailah. Baru dia boleh nikah dengan yang lain. Dan masa idahnya habis. Ya, masa idahnya habis. Asalnya boleh nikah yang lain, atau kalau seandainya terjadi rujuk oleh suami tadi, harus nikah baru. Tidak boleh rujuk, karena sudah menjadi talak bain sugro. Talak bain sugro itu talak yang mana talak satu atau talak dua sudah habis idahnya, tidak dirujuk. Maka eh, harus dinikah lagi, akad nikah baru, akad nikah baru. Pertanyaannya, kalau akad nikah baru sudah diakad nikah baru oleh suami, padahal sudah pernah dicerai satu, kuotanya tambah tetap tiga atau tetap jadi dua? Dua. Karena kan sudah dicerai satu, dia mesti dua. Baru walaupun nikah baru, tetap jadi iji dua. Ya, tapi kalau sudah talak tiga, itu namanya bain kubro. Bain kubro itu tidak bisa rujuk kecuali dengan melaksanakan 5 perkara. Tidak boleh kembali. Apa tuh bain kubro? Bain kubro itu yaitu ketika si istri ditalak tiga oleh suaminya. Maka Bapak Ibu mulia, ya jangan main-main tentang talak. Kalau main-main talak itu karena hazlujid, main-mainnya itu terjadi, Pak. Main-main itu jadi. Namanya kita ngomong, kamu saya talak. Sudah talak. Kamu saya talak ya. Nah. Tapi kalau hanya ngomong, tinggal niatnya, sudah kamu pulang ke orang tuamu. Saat ini juga kamu pulang ke orang tuamu. Aku tidak mau lihat kamu lagi. Itu talak apa enggak? Itu namanya kinayah. Ya. Kinayah itu gimana? Niatnya apa kamu nih ngomong kayak gitu? Kalau niatnya untuk pelajaran ya tidak talak. Tapi oh saya niatnya talak kok. Ya talak gitu. Jadi ini kinayah. Walaupun kalimatnya gini, kamu sudah bukan istri saya lagi sekarang. Ya, ya. Itu juga kinayah, Pak. Niatnya apa? Niatnya talak atau niatnya cuma ngomong gitu? Niatnya itu ngomong saja, bukan talak.
Nah, tapi kalau sudah niatnya dan itu terulang-ulang Pak, kadang-kadang orang itu dia sembrono, dia ngomong, saya talak kamu ya. Sudah 3 kali Pak. Ya sudah talak 3 kali itu Pak. Tidak boleh lagi kumpul kecuali 5 perkara. Kecuali melalui 5 perkara ini. Apa? Satu, sudah ditalak 3, ya kan? Harus habis idahnya dulu. Perempuan tadi itu. Ya, istrinya habis idahnya dengan 3 kali suci. Kalau dia hamil dengan melahirkan anak, ya, melahirkan anak sudah habis idahnya atau dengan 3 kali suci. Yang kedua, setelah habis idahnya, dia nikah dengan laki-laki baru. Ya, nikah laki-laki baru. Yang ketiga, harus dijima oleh laki-laki baru. Yang keempat, harus dicerai oleh laki-lakinya baru tadi. Yang kelima, harus habis idahnya dari idah laki-laki baru, baru boleh kembali kepada suami yang pertama. Itu namanya 5 kali langkah. Ya Pak? Nah, kayak gitu. Dosa juga yang tadi saya katakan, dosa kalau orang dalam keadaan haid dan nifas. Karena apa? Begitu dia haid, tidak terhitung kan? Tidak dihitung loh. Wong 3 kali suci kok. Berhenti haid, suci, baru dihitung 1. Berarti dia sudah panjang dulu Pak. Masa haidnya habis dulu, habis haid, habis kan, suci, baru dihitung 1. Kemudian dia haid lagi, suci lagi, dihitung 2. Haid lagi, suci lagi, kemudian haid berikutnya baru habis. Nah gitu. Jadi itulah eh, 10 perkara yang diharamkan pada wanita yang haid dan nifas. Saya cukupkan sekian dulu. Ya, kemudian saya buka pertanyaan. Sebelum saya buka pertanyaan, saya baca kitab dulu. Sebab nanti kalau tanya jawab malah habis kitab. Tidak jadi baca itu. Ya Pak ya. Baca kitab ini saya sebutkan kan, saya akan baca kitab tasawuf, kesucian jiwa. Apa yang saya terangkan tadi ini fikih, itu syariat. Syariat itu lahiriah. Nah, kita tidak sempurna kalau tidak membaca tasawuf, kesucian jiwa, ya, batiniah, ya, untuk penjernih hati kita. Ya, maka itu penting baca fikih terus baca tasawuf. Ya, dulu waktu saya belajar di Yaman gitu ya. Habis baca fikih baca tasawuf. Karena kalau orang baca fikih saja tuh kering, Pak. Kering karena baca hukum kan kasar, keras orangnya. Ya, ahli fikih itu bisa keras kasar gitu. Karena isinya halal haram 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 itu. Ya, ya, tapi kalau tasawuf karena ada hal-hal yang dibolehkan di dalam syariat tapi tidak adab. Boleh dalam syariat tapi tidak adab. Betul enggak? Boleh dalam syarat tapi tidak. Contoh, ya, syarat sahnya salat itu menutup aurat. Ya enggak? Kalau buka aurat asalnya tidak syarat. Lah, aurat laki-laki itu antara lutut sampai pusar. Berarti kalau kita pakai sarung aja, nutup sini sampai di sini, kemudian kita sholat sah, sini kebuka, tapi tidak adab. Iya enggak, Pak? Tidak sopan. Masuk salat sama Gusti Allah ngeligo. Wong ketemu Pak Lurah saja enggak ngeligo, ketemu Gusti Allah ngeligo itu piye itu? Walaupun secara hukum sah itu, ngeligo itu tidak punya baju. Orang Betawi tidak ngerti. Ngeligo itu tidak pakai baju, lepas baju. Secara hukum sah, tapi secara adab tidak boleh, tidak bagus. Jadi kadang-kadang walaupun boleh di dalam syariat, tapi tidak boleh dilakukan. Maka itulah pentingnya kita belajar tasawuf, karena kita belajar adab. Hmm. Karena adab itu lebih tinggi, ya, adab itu lebih tinggi. Ya, minta maaf. Contoh, kita sholat tidak pakai kopiah, gundulan, ya, boleh, boleh, sah aja.
tapi tidak ada. Orang sholat itu lebih bagus kalau laki-laki kunutan. Apalagi kalau pakai sorban. Ini sunah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu pakaiannya kopiah, sorban, pakai pakaian gamis, celana, sarung, ya, celana, sarung, gamis, jubah, rida. Ini pakaian Rasulullah. Ya, pakaian Rasulullah rida. Itu dan wangi-wangian. Padahal beliau sudah wangi, pakai wangi-wangian lagi, pakai cincin. Di akhlak, adab, ya. Cincin tapi cincinnya bukan emas, cincinnya perak. Dan satu cincinnya bukan sini. Kalau gini kebanyakan tuh kurang bagus. Satu aja. Ya sekarang saya baca Pak. Ini kitab Majmu' ya yang mengarang kitab ini Pak namanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi. Ba'alawi ya. Yang mengarang kitab Sulamut Taufik. Juga yang ngarang Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij alal Muslimin. Ini yang ngarang kitab beliau ini. Ya, banyak karangannya. Beliau itu wiritannya, Pak, ya, setiap hari dari mulai muda sampai beliau wafat, baca la ilaha illallah 25.000 kali. Baca salawat Rasulullah 25.000 kali. Baca ya Allahu ya Allahu ya Allahu ya Allah 25.000 kali. Kalau sholat duha 8 rakaat hatam 10 juz. Tahajud 11 rakaat hatam 10 juz. Sholat awabin habis sholat maghrib 6 rakaat hatam 10 juz. Jadi sehari hatam Quran 30 juz tiap hari. Itu Habib Abdullah bin Sintul Tahir. Karangan kitabnya banyak. Tapi beliau dalam qasidah Ya Arhamar Rahimin itu coba bapak-bapak nanti lihat. Beliau di dalam tengah-tengah qasidah Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabbi ma mana amal wa kasbuna kullu zalal lakinnana fika amal tahyi idha maramah. Apa itu artinya? Ya Rabbi ma mana amal. Ya Allah, hamba ini orang yang tidak punya amal apa-apa. Hamba ini orang tidak punya amal apa-apa. Wa kasbuna kullu zalal. Semua yang aku lakukan adalah dosa. Semua yang aku lakukan adalah kesalahan-kesalahan terus, dosa-dosa terus. Lakin lana fika amal. Tapi saya ini punya harapan kepadamu karena kamu Rahman, kamu Rahim. Ya Arhamar Rahimin tadi. Rahman, Rahim, kasih penyayang. Tuhyi idha maramah. Yang bisa menghidupkan. Ya, menghidupkan tulang-tulang saya yang sudah rapuh. Tulang-tulang saya sudah rapuh. Saya lunglai, saya ini. Saya semangat. Karena saya berharap. Banyak harapan inilah yang saya handalkan. Karena engkau zat yang maha rahman dan rahim. Penyayang wajib. Tapi kalau saya, orang yang tidak punya amal apa-apa. Dan semua yang aku lakukan adalah dosa. Coba Pak. Tapi dia beli amalannya. Dikirnya la ilaha illallah 25.000 kali. Allah 25.000 kali. Salat Rasulullah 25.000 kali. Khatam Quran tiap hari. Karangannya banyak. Muridnya banyak. Muridnya banyak. Muridnya wali-wali Allah, Pak. Siapa itu muridnya di antaranya? Muridnya beliau adalah Sahibus Simtudurar. Siapa? Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Sahibul Simtudurar. Maulid Simtudurar itu pertama. Ayahnya Sahibus Simtudurar namanya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, mufti Haramain Syafi'i, mufti di Mekah Mukarramah. Itu juga muridnya beliau. Muridnya beliau. Nah, Habib Muhammad bin Husain itu punya anak namanya Husain. Saudara atau kakaknya Habib Ali Habsyi. Lah, Husain bin Muhammad bin Husain itu gurunya Kiai Hashim Asy'ari. Gurunya Kiai Khalil Bangkalan. Ya, jadi dengar ya, Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Hashim Asy'ari itu murid dari Habib Husain bin Muhammad bin Husain. Lah, Habib Muhammad bin Husain adalah muridnya beliau ini.
Termasuk yang mengirim beliau ke Mekah itu beliau ini. Yang nyuruh beliau ke Mekah ini. Dan meninggal di sana. Ini orang besar. Di wali Allah. Orang besar. Dan beliau memberi wasiat. Pernah diminta oleh temannya atau orang yang dekat sama beliau namanya Al-Habib Fadil bin Umar Al-Idrus. Al-Habib Fadil bin Umar Al-Idrus meminta wasiat kepada beliau. Lah, untuk memberi wasiat kepada Habib Fadil ini, beliau nulis kitab segini besarnya. Isinya wasiat untuk muridnya itu tadi. Nah, di antara wasiatnya ini panjang ya Pak ya, tidak apa-apa. Satu pasal aja, sedikit-sedikit. Faslun, pasal. Wa alaika rahimakallah bi taubati sadiqah nan nusuh. Hendaknya engkau, ya engkau ya kita semuanya, walaupun itu wasiat untuk Habib Fadil, tapi itu hendaknya engkau sekalian. Semoga kalian dirahmati Allah, kata beliau. Bertobat. Hendaknya kalian bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benar tobat dan tobat yang nasuha. Kita disuruh tobat sama beliau tiap hari. Ya Pak, suruh tobat. Tobat yang benar-benar tobat. Dan tobat yang nasuha. Tobat nasuha itu gimana Bapak Ibu? Tobat nasuha itu syaratnya 3. Kalau itu dosa sama Allah. Tapi kalau dosa dengan manusia ditambah 1. Jadi 4. Nah syaratnya tobat nasuha 3. Kalau dosa sama Allah itu apa? Pertama, menyesal. Harus menyesal. Nyesal terhadap dosa itu. Yang kedua, harus meninggalkan. Dalam bahasa Jawa namanya mentas. Keluar dari dosa itu. Nyesel dulu, habis nyesel keluar. Ya. Yang ketiga, harus niat tidak mengulangi sampai mati. Itu namanya tobat nasuha. Karena tobat itu seperti kita membersihkan diri. Ya kan? Bersih diri. Kalau saya punya cincin ini masuk ke got, Pak. Terus masuk ke got. Bagaimana cara membersihkan cincin saya ini masuk ke got? Pertama, ya saya tidak suka ini cincin saya ini masuk got kotor ya kan. Menyesal berarti saya. Waduh, cincin mahal-mahal ya. Menyesal berarti kan masuk got itu. Satu. Kemudian gimana? Untuk bersihkan, ambil dulu. Dientaskan dulu dari got. Keluarkan tempat yang suci. Ya, baru setelah itu saya semprot. Kemudian saya tidak masukkan got lagi. Itu namanya bersih. Nah, kayak gitu, Pak. Sama juga kita. Kalau kita berbuat dosa, mau tobatnya diterima oleh Allah nasuha, kita menyesal terhadap perbuatan dosa itu. Setelah kita menyesal, kita betul-betul keluar dari dosa. Dia apa? Apa yang menjadi bukti kalau kita keluar dari dosa? Menjadi bukti adalah kita harus mencari lingkungan yang lain. Kalau kita punya komplotan yang sering kita bikin dosa, ya Pak. Kemudian kita tetap di situ, ya susah. Kita mesti akan diajak lagi sama teman itu. Kita harus keluar dari komunitas itu. Ya, keluar berarti kita putus. Enggak, kita enggak putus. Pokoknya saya tidak mau bergaul lagi, saya say hello aja. Ya, assalamualaikum, salam. Ya, gitu aja. Tapi tidak saya duduk sama mereka. Gitu. Kemudian setelah itu kita tidak mengulang lagi sampai mati. Itu kalau itu sama Allah. Kalau sama manusia, dosa sama manusia, tambah 1. Ruddul madhalim. Dikembalikan hal-hal yang kita pernah berdolim kepada dia. Ya, umpamanya pembagian warisan. Kita ngambil hak adik kita. Kebetulan kita ini kakaknya. Sertifikat semua di tangan kita umpamanya. Ya enggak? Umpamanya aja. Kita bisa ini akhirnya sawahnya kita ambil, rumahnya kita ambil, adik kita tidak kasih apa-apa. Itu namanya zalim. Terus kita mau tobat sama Allah kayak gitu. Tidak bisa. Tidak bisa, Pak. Hak orang lain harus ngomong dulu sama orang itu.
ini saya bagi sekarang kan. Atau minta ikhlasnya. Kalau seandainya adik kita kan, wah saya tidak ikhlas. Wong melihatan kok ikhlas-ikhlasan aku juga butuh itu. Ya harus dibagi kalau kita mau haknya dikembalikan. Ah itu namanya radil madhalim. Di antaranya juga yang susah itu kalau kita berdosa sama orang itu kalau kita anu Pak menjatuhkan kehormatannya. Di antaranya Pak membuka aib seseorang atau kita ghibah. Ghibah itu kan menjatuhkan kehormatan. Karena dosa seseorang itu kita ceritakan orang lain. Ya kan? Itu ghibah. Kok orang itu gini 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 itu ghibah. Nah, begitu ghibah kita harus minta maaf. Harus minta maaf sama orang itu. Kita tidak cukup dengan 3 tobat sama Allah. Nah, ini susah ini sama orang. Nah, ya maka kalau itu ketika halal bihalal kita datangi minta maaf. Tapi tidak usah dirinci, tidak apa-apa kata. Takut nanti kalau dirinci malah dirinci itu gini, tanggal sekian dulu saya ribai kamu, saya ngomong gini-gini, tanggal sekian kamu gini-gini. Oh, saya tidak usah, tidak bisa. Enggak, pokoknya datang saya ke sini, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Banyak dosa dan kesalahan yang saya lakukan. Apa saja yang saya lakukan, saya mohon maaf. Oh ya, saya maafkan sama-sama. Jenenge halal bihalal kan gitu gitu. Saya enggak apa-apa, sudah minta maaf gitu. Ya. Kemudian kalau Rasulullah SAW bersabda misalnya, Allahu afrahu bi taubati ta'ibi minadh dhama'ul warid. Allah Subhanahu wa taala kata Nabi, lebih berbahagia. Allah lebih berbahagia. Lebih senang, lebih berbahagia, berarti lebih ridho maksudnya. Ya, kepada orang yang bertobat. Ada hambanya yang bertobat, kembali kepada jalan yang lurus, hijrah. Ya kan? Allah bahagia sekali. Allah senang sekali. Allah ridho kepada orang itu melebihi bahagianya orang yang sangat haus sampai hidrasi, tahu-tahu dapat air seger. Air seger. Berhari-hari tidak minum, susah lemes, kemudian tidak air. Senang Pak? Senang enggak? Senang ya? Allah lebih bahagia kembalinya hamba bertobat kepada Allah Ta'ala daripada orang tadi itu. Yang kedua, Allah lebih bahagia melihat hambanya yang bertobat melebihi wa minal aqimul walid. Aqimul walid apa? Orang yang bertahun-tahun tidak punya anak karena mandul. Suaminya mungkin spermanya tidak kuat, atau mungkin istrinya bermasalah, ya sudah 20 tahun tidak punya anak. 25 tahun tidak punya, sudah usaha ini, tidak punya anak. Tahu-tahu hamil. Tahu-tahu hamil. Subhanallah, begitu hamil, sehat, lahir pun sehat. Gimana, Pak? Wah, hadiah sekarang. Kata Rasulullah, Allah lebih bahagia melihat hamba yang kembali daripada ibu dan bapak yang sudah seolah-olah tidak punya anak, tahu-tahu punya anak. Dari itu. Kemudian wa minal dalul wajid, Allah lebih bahagia melihat hambanya yang bertobat melebihi bahagianya orang yang punya harta benda hilang kemudian ketemu. Contoh, bapak mau merantau ke Medan karena di sana ada tawaran kerjasama bikin sawit atau apa. Wah sudah top pokoknya sukses baik sana. Bapak jual rumah yang ada di Depok, jual mobil yang ada di Depok, ya kan? Sudah membawa uang sak tas untuk modal sana sama baju. Berhubung takut naik pesawat, Bapak naik mobil, naik bis ke Sumatera.
ya, sampai Sumatera, ya, baru mampir di satu terminal, hilang, Pak. Tasnya itu hilang. Tidak bawa HP-nya ada di situ, uangnya ada di situ, semua di situ, tinggal baju saja. Gimana, Pak? Kata Wong Jawa, delek-delek namanya. Delek, domblok gitu. Apa, delek-delek. Ya, akhirnya sudah lapar, salat duhur di masjid, tidur di musola terminal. Sama pengurusnya tidak boleh tidur. Bangun, sudah tidur sebentar nih bangun nih. Bangun, bangun, ini bukan tempat salat nih. Bukan tempat tidur. Bangun Pak. Tidak boleh tidur sini. Ya, kita kayak gelandangan, Pak. Padahal uangnya banyak kita tadi. Sudah sejak kemarin, loh. Sejak kemarin saya hilang. Keluarlah kita dari masjid. Tahu-tahu ada orang mengatakan, Pak, ini tasnya ya Pak ya. Ya Allah, dibuka utuh. Tidak satu rupiah pun hilang. HP-nya ada di situ juga. Semua tutup. Ini Pak, ini manusia atau malaikat ini? Manusia atau malaikat? Nah, ya, maka Allah lebih bahagia melihat hambanya yang kembali bertaubat daripada orang itu. Yang bahagia sudah putus asa, yang barangnya hilang tahu-tahu balik. Ya, wa man taba faman taba kata Nabi. Barang siapa yang bertaubat ilallahi taubatan nasuha. Beliau bersabda, siapa yang bertobat dengan Allah dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya, tadi taubat sungguh itu yang saya cerita tadi itu Pak. Ansallahu hafidhahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan lupa malaikat yang menjaga dia dari perbuatan dosa orang itu. Kan malaikat hafidhah yang jaga kita kan tahu Pak. Ya itu malaikat rakib dan atid yang nyatet itu. Tahu kamu berbuat dosa gini ini tahu. Lupa, lupa, dilupakan oleh Allah terhadap dosa kita. Artinya dihapuskan tulisannya. Wajawarihahu, dilupakan juga tangan kakinya yang dulu berbuat dosa menjadi saksi di hari kiamat. Lupa dia. Tadi kan nanti jadi saksi Pak. Ya, sebutkan bicara tangannya dan kakinya. Oh, yauma yakhtimu ala fahim. Pada hari ketika mulut itu dikunci. Ya. Wa yashhadu arjulahum. Ya. Bima kanu yaksibun. Dan menjadi saksi. Kakinya, tangannya. Dengan apa-apa yang mereka berbuat. Itu dilupakan Pak. Ya, dilupakan. Wa biqa'il ardi. Wa biqa'il ardi. Ya, kullaha khatayahu wa dhunubahu. Dan semua tempat bumi yang di mana dia berbuat dosa jadi saksi dihilangkan oleh Allah, dilupakan terhadap dosa-dosa dan kesalahan orang itu. Masya Allah, ini hebatnya orang bertobat. Sehingga Rasulullah bersabda, at-taibu minadz-dzamb dan kama la dzambalah, orang yang bertobat dari dosa seperti tidak berdosa. Wa'lam, ketahuilah anna taubata, sesungguhnya taubat itu hiya an-nadamu ala kulli fi'lin aw tarkin. Orang yang taubat itu adalah menyesal dari perbuatan, ya, baik itu melakukan perbuatan dosa atau meninggalkan perintah, au harakatin au sukun, atau bergerak atau diam, au fawatun nafasin, atau hilangnya, ya, hilangnya satu nafas, au lahdatin, satu masa yang sedikit saja, au khotratin, atau satu keadaan, ya saya tadi, kalau nafas lahdah lebih panjang, kalau khotrah itu lebih panjang dikit lagi waktunya. Fata abatan, hilang itu waktu tanpa ada manfaat, ya, tanpa ada manfaat, ya. Wa anta takdiru ala sarfihi fima yuqarribuka ila rabbik. Padahal waktu-waktu itu sebenarnya kita mampu, kamu mampu untuk
berbuat sesuatu mendekatkan diri kamu kepada Allah. Mesti tobat tentang itu. Mestinya kita mampu ya saat ini bisa berzikir, saat ini bisa ini, tapi kita malah mohon maaf Pak, nonton ini, nonton itu, berbuat ini, berbuat itu. Tidak dosa, tapi mubazir. Tidak datang ke dosa, tidak juga datangkan pahala. Namanya abad. Abad. Nah itu kita tobat terhadap itu. Padahal kita mestinya mampu. Wa yablughu kal ridha, mestinya mampu menggunakan itu untuk mendapatkan ridha dari Allah. Nadman, kemudian penyesalan, yahmiluka alal igla fil hal. Penyesalan yang menyebabkan kalian mentas dengan serta-merta, ya, mertas secara serta-merta atau langsung terhadap kondisi yang buruk tadi itu, wal azm ala adamil wuku' fi mithlihi fil istiqbal, dan punya niat yang besar untuk tidak kita kembali pada dosa tersebut pada akan datang hingga kita mati. Wa yujibu talafi bil qada in kana min kibali tarkul ma'murat. Wajib untuk menjalankan qada, mengganti segala sesuatu yang ditinggalkan dari perintah-perintah Allah. Maksudnya gini Pak, kalau dulu waktu panjenengan masih muda, waktu kita masih muda, sudah balik, sudah balik, mau 15 tahun SMP sudah balik, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, karena kita hidup awam. Tahu-tahu sudah tua ini sekarang, umur 50 tahun, 60 tahun, sadar, ya Allah, saya sekarang sholat. Harus diganti tuh Pak. Dulu waktu kita tinggalkan, puasa kita berapa tahun, sholat kita berapa tahun, diganti. Itu utang sama Allah. Utang sama Allah. Itu utang sama Allah. Karena itu wajib kok kita tinggalkan. Sebelum kita mati harus dibayar. Harus sebelum mati dibayar. Kalau tidak, nanti dituntut nanti di akhirat. Lalu gimana bayar? Ini dikira-kira, dihitung untuk dibayar. Maka orang yang seperti ini lebih baik jangan sholat sunnah. Begitu sholat isya, sholat lagi isya. Begitu sholat maghrib, sholat lagi maghrib. Begitu sholat subuh, sholat lagi maghrib. Tunggu. Tapi kalau ketika dalam keadaan dia nganggur, wah ini sekarang liburan. Nyaur saja, nyaur saja. Sehari 17 kali boleh. Nyaur itu maksudnya apa? Tidak mesti waktu isya kita tinggalkan dulu, kemudian kita bayar waktu isya. Anda, waktu isya sekarang kan kita sholat duhur dulu, asar, maghrib, isya, subuh. Oh mesti kuat lagi. Duhur lagi, maghrib, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sampai dihitungi, kira-kira lunas. Puasa, oh berapa tahun saya tidak puasa. Puasa, besok puasa. Puasa. Dihitungi kira-kira lunas, sampai lunas. Nah, gitu Pak. Karena kita utang kebahagiaan. Wabil adai awil istihlal, untuk menjalankan. Itu atau istihlal. Kalau itu milik orang lain yang kita rampas atau kita utang atau kita ini, minta halal. Istihlal itu minta halal. Minta dihalalkan ya, minta diridhoi ya. Saya berbuat ini tidak apa-apa, sudah halal, saya ikhlas, tidak apa-apa. Boleh, boleh kan. In kana minat tabiat, kalau itu dosa berhubungan dengan manusia. Dosa berhubungan dengan manusia. Maka lebih baik kalau suami istri ini saling memaafkan. Ya, tiap hari harus saling memaafkan. Karena hak istri besar, hak suami besar. Kadang-kadang kita susah untuk menjalankan dengan baik. Ya, malah kita saling mengikhlaskan diri kalau ada kekurangan ini dan itu. Kalau anak, hendaknya banyak minta maaf kepada ibu bapak. Karena hak ibu bapak terlalu banyak. Sehingga kita, dan bapak ibu harus mudah meminta, memberi maafkan kepada anak. Saya tidak apa-apa, saya maafkan anak. Gitu Pak. Wal istighalu bil istighfarat ma'adhalika wal mukaffarat. Dan harus selalu menyibukkan diri dengan kita banyak istighfar dan menyibukkan diri kita untuk mengganti, ya, mengganti kafarah itu. Wahia wajibatun fauran fi tarkil wajibat, kata beliau. Kalau kita meninggalkan hal-hal yang wajib, untuk menggantinya itu tidak boleh ditunda, Pak. Maka saya katakan tadi,
Jangan menunda kalau kita ini punya utang puasa. Sejak dulu kita tinggalkan. Jangan menunda kita ini membayar sholat-sholat kita kalau kita ini punya utang. Karena kita tidak tahu kapan mati itu datang. Wa irtikabul muharramat. Demikian juga hal-hal yang kita haramkan harus segera kita tinggalkan. Wa mandubatun wa mutlabatun fi ghairihima. Demikian juga tapi kalau hal-hal yang tidak itu perintah dan itu tidak hal-hal yang diharamkan, lebih bagus kalau tetap cepat. Lebih bagus kalau dilakukan dengan cepat. Min tarkil mandubat kalau kita meninggalkan hal-hal yang sunnah. Hal-hal yang sunnah kita tinggalkan, ya kita ganti. Kita ganti. Tapi itu sunnah. Wal irtikabul makruhat. Menjalankan hal-hal yang makruh. Juga kita harus tinggalkan. Wa tadyi'il awqat fil mubahat. Atau menghilangkan ya menghilangkan waktu-waktu kita pada hal-hal yang sifatnya mubah. Tetap kita harus tinggalkan. Yang makruh, Pak. Yang makruh itu apa? Perbuatan-perbuatan yang dibenci agama walaupun tidak dosa. Dibenci agama walaupun tidak dosa. Apa itu dibenci agama walaupun tidak dosa? Ya, perbuatan makruh. Di antaranya tidur habis subuh, tidur habis asar, makruh. Subuh-subuh belum matahari terbit kita tidur. Itu makruh, ya tinggalin. Dan kita tobatin itu. Jangan lagi dilakukan kayak gitu. Juga menurut kesehatan tidak sehat. Habis isya, habis subuh. Tidur setelah maghrib belum sholat isya. Makruh. Sholat isya dulu baru tidur. Kecuali yang kita capek betul. Wah, kita berpergian, sholat maghrib sudah tidak kuat. Tapi kita harus pakai alarm. Yang pasti kita akan bangun. Karena capek, Pak. Mesti dibolehkan lah agama. Tapi kalau kita tidak capek, ini cuman males-malesan aja. Kita tidur sebelum isya, males-malesan. Bukan karena capek. Makruh itu. Nah, itu kita tinggalkan. Itulah mengenai tobat. Wallahu alam. Saya buka pertanyaan sekarang. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Silakan Pak Guru. Silakan. Ya, nggak boleh, nggak boleh. Boleh, boleh. Atau menggerakkan mulut tanpa suara, gitu, Pak. Kan, bukan, kalau namanya melafatkan itu kan ada suara, Pak. Lain dengan umi. Umi itu tidak keluar suara. Komat kamit, gitu. Tapi jangan bersuara, Pak. Kalau Quran loh ya. Tapi kalau bukan Quran tidak apa-apa. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar itu bukan Quran. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil azim. Itu orang haid boleh. Ya, orang haid, orang nifas, orang tidak punya wudhu boleh. Maka kalau kita dalam keadaan haid, nifas, atau tidak punya wudhu, ya zikir aja dengan baca-bacaan zikir tadi itu. Baqiyatus salihah, istighfar, la haula wa la quwata illa billah. Ya, uh, sholawat gitu. Boleh. Silahkan. Ya, ya, ya. Eh, jadi kalau itu serambi ya, serambi masjid, itu bagian dari masjid biasanya. Karena itu tempat wakaf semua ya, wakafkan masjid. Lain halnya kalau itu kantor ya Pak, ada bukan bukan masjid ya, bukan selasar, bukan serambi ya, tapi ada lagi ruangan sendiri gitu ya. Nah, itu tidak masjid.
Demikian juga musola itu kan masjid. Seperti ini. Ini bukan masjid. Jadi orang beribu haid di sini tidak apa-apa. Ya masjid itu memang tempat yang diwakafkan untuk masjid. Walaupun bukan untuk Jumatan. Ada orang mikir namanya masjid itu buat Jumatan. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Ada masjid yang bukan untuk Jumatan. Ya. Karena orang Indonesia mendefinisikan masjid itu tempat yang dibuat Jumatan. Belum tentu juga tempat yang dibuat Jumatan itu adalah masjid. Kalau modern orang kampung punya tempat terus dibikin kayak masjid ya Pak. Dan itu masjid tidak diwakafkan, itu adalah milik pribadi. Seperti musola itu milik pribadi buat Jumatan, bukan masjid. Masjid itu memang wakaf untuk masjid. Ya, niatnya untuk wakaf masjid. Gitu. Kalau bukan niat untuk wakaf masjid, bukan masjid. Gitu ya. Termasuk ini musola ini bukan diwakafkan untuk masjid. Maka ini tidak apa-apa. Gitu, Pak. Termasuk juga jangan tahu tempatnya sa'i itu bukan masjid. Jadi orang head duduk di situ, sa'i di situ tidak apa-apa. Kalau kita di Mekah itu kan tempat sa'i. Dipikir itu masjid itu bukan masjid. Itu hanya pe, apa namanya pelebaran ya, pelebaran dan itu tidak masjid. Ulama sepakat itu bukan masjid. Padahal dibuat salat, ya enggak? 5 waktu dibuat salat itu. Karena tidak bukan dia masjid. Tidak apa-apa. Oh, biasanya itu bukan untuk masjid, tapi hanya untuk hal-hal yang berhubungan dengan fasilitas masjid ya kan lain kan hanya ini saja maka kalau kita mewakafkan harus dirinci Pak jangan oh ini semua untuk masjid ya, untuk masjid repot. Ini itu untuk masjid ini wakaf untuk masjid ini untuk fasilitas ini fasilitas yang menunjang masjid seperti area parkir kadang-kadang dibuat jualan gitu kan mesti harus gitu ya dengan wakafnya juga kalau mewakafkan air, kita bikin sumur atau kita pasang ledeng, jangan untuk keperluan masjid saja. Niatnya jangan gitu. Pokoknya ini untuk keperluan masjid dan keperluan siapa saja yang membutuhkan air itu, baik untuk di masjid dan lainnya. Sudah gitu. Jadi lebih umum. Kalau untuk umum berarti ada orang jualan di situ, ya kan Pak, ngambil air, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi kalau itu pokok ini wakaf khusus untuk masjid, nah, khusus untuk masjid loh dia ngomong. Maka kalau ada orang mengambil bukan untuk maslahat tentang orang ke masjid, tidak boleh. Contoh, gimana? Bukan maslahat. Ini hal kecil. Ah, tadi itu bapak yang ngambil untuk cuci-cuci piringnya di sana ngambil nggak boleh. Ini untuk khusus untuk masjid. Itu bukan untuk keperluan masjid. Nah, di antaranya lagi apa? Wudhu. Ya kita wudhu. Kita wudhu keempat kali. Keempat kali itu tidak kepentingan masjid itu. Yang penting masjid wudhu itu 3 kali. Yang keempat haram jenengan tuh. Wudhu jadi haram. Gara-gara apa? Ini khusus untuk masjid. Hal-hal yang hal berhubungan dengan salat berarti salat itu sunnahnya 3 kok panjenengan 4 atau kita sudah bersih kemudian kita mau siram-siram nggak boleh maka itu sempit jadi kalau ini pengalaman aja hukum itu kan begitu jadi strict ya maka diperluas kalau kita niat untuk ini ya silakan. Iya ya betul ya
Ya. Mm-mm. Iya, iya, iya. Jadi ada di dalam perceraian itu bab 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 talak itu ada yang namanya sharih, ada yang namanya kinayah. Kalau sharih itu Pak kalimat yang jelas dan tidak bisa ditakwil kecuali ya namanya cerai. Tiga kalimat itu. Satu, talak. Sudah, tidak ada takwil lagi. Talak, talak berarti. Kedua, bahasa Indonesianya cerai. Itu tidak ada takwil, itu adalah arti daripada talak. Sama, talak itu cerai. Ketiga, pegat dalam bahasa Jawa. Ya, pegat ya Pak. Cerai, pegat itu cerai. Ya talak sama, itu tidak bisa ditakwil Pak. Ya, oh enggak niat saya niatkan, niat kamu sama dengan itu talak, kalimat cerai, kalimat pegat, kalimat ya kayak gitulah. Tapi kalau yang lain-lainnya, saya tadi yang lain-lainnya tidak disebut sorry dalam bahasa. Ya, tidak sorry itu apa? Kamu pulang ke rumah orang tua. Ya, ya bias. Jadi bisa ada kalimat yang bisa diartikan beberapa hal. Nah, itu tidak boleh, tetap ada. Nama oh saya ini ada dengan saya dalam keadaan emosi, memangnya ada cerai bukan emosi. Ya, cuman juga talak itu akan terjadi dalam madhab syafi'i. Kebanyakan juga ulama-ulama mengatakan kalau dia mengatakan saya talak kamu 1.000, itu jadinya tiga Pak. Jadi langsung kontan itu, langsung kontan itu. Tiga. Iya, khusus sekali. Termasuk kalau lain lagi, kalau dia untuk menegaskan, kamu saya talak, saya talak, saya talak, saya talak, saya talak. Tujuannya apa kamu nih? Mau ulang-ulang enggak? Menegaskan. Ah, enggak apa-apa. Sekali satu. Tapi itu dari niatnya kan, dari niat. Tapi kalau dia eh, saya talak 3 kamu, ah, sudah selesai. Selesai lah sekali itu. Tes langsung hilang. Gimana? Iya, iya, iya. Iya, 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 iya. Itu kan hanya administrasi negara. Tapi, mm, mm, iya, iya, iya. Iya, betul harus kalau kalau masa idah, kalau masa idah masih ada, tidak boleh dikeluarkan N1 N2 untuk mau nikah lagi kan. Kecuali kalau memang sudah habis karena memang dari masa dulu perceraiannya itu, ya dari batas dia mengeluarkan kalimat cerai. Iya, 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 iya. Bukan keputusan pengadilan. Tapi dari lafat suaminya tanggal itu hari itu, nah gitu. Dan saat itulah perhitungan idahnya. Iya, iya, terhitungnya idah dari itu. Seperti orang yang mati Pak, apakah setelah dikeluarkan akte kematian atau matinya dulu tuh? Sama kayak gitu. Dikeluarkannya akte kematian mungkin sebulan yang lalu, ditulis di situ Pak, tapi kematiannya dulu sudah sebulan yang lalu. Berarti idahnya ibunya karena ditinggal mati bapaknya
Ya dari 4 bulan 10 hari ya dari kematian itu bukan keluarnya surat keterangan mati. Itu Pak, itu mu'alak namanya mu'alak. Makanya kenapa Departemen Agama itu ada namanya sirah ta'lik. Sirah ta'lik yang dibaca itu loh Pak. Eh, saya suami apabila saya 3 tahun 3 bulan berturut-turut tidak menafkahi istri saya secara lahir dan batin dan saya itu namanya sirah ta'lik. Ta'lik itu apa? Ta'lik itu menggantungkan cerai dengan sebuah perbuatan, menggantungkan ta'ala kayu aliku itu menggantungkan melafatkan sesuatu, menggantungkan talak dengan sebuah perbuatan. Perbuatannya apa? Kalau saya meninggalkan istri saya 3 bulan berturut-turut, tidak memberi nafkah, lahir dan batin, kemudian istri saya mengajukan kepada, ya kayak gitu tuh, ya kan? Maka jatuhlah cerai. Maka begitu dia melakukan seperti itu, jatuh cerai. Walaupun tidak ditalak. Berarti itu namanya sirah mentalak istri dengan sebuah janjian atau perbuatan. Nah, kayak gini mamanya. Contoh ini, Pak. Kalau kamu istri ya, kamu istri saya, kalau kamu masuk rumahnya Fulan bin Fulan, maka kamu saya cerai. Maka kamu cerai. Itu namanya digantungkan ya. Begitu si istri itu masuk rumahnya Fulan, cerai. Itu namanya talik. Seperti kalau saya tidak melakukan ini, tidak kayak gitu tadi talik. Maka penting juga itu surah talik itu, Pak. Di zaman sekarang ini, karena banyak pria-pria yang tidak bertanggung jawab. Jika dibacain dan dia tanda tangan. Nah, sehingga tidak perlu nunggu bertahun-tahun karena dia sudah membaca sirah talik. Tapi kalau dia tidak membaca, ya tidak membaca, nah ini repot, itu repot, nah, dia repot, tidak bisa seperti itu. Kecuali dilihat umur yang semisalnya. Umumnya semua dia itu kira-kira bapak itu sekarang umurnya berapa? 80 tahun tuh sekarang umurnya kira-kira. Ya sudah, apa namanya sederajatnya sudah banyak meninggal, maka dianggap itu meninggal. Maka saat itulah dia bisa ada yang mengatakan batas umur. Ya. Tapi kalau tidak tahu batas umur, ini masih muda ini orang. Ya. Sebenarnya kalau dalam hukum dalam dalam kalau dalam hukum administrasi negara mungkin boleh ya. Tapi eh, apa namanya sebenarnya tidak boleh. Tidak boleh semenang-menang. Tidak boleh semenang-menang. Apa namanya pengadilan agama itu main cerai-ceraikan aja. Walaupun dengan seperti itu. Maka paling bagus kalau pakai membaca sirah ta'liq. Kalau sekarang ini kadang-kadang pengadilan agama begitu ada gugatan cerai, ya enggak, dimudahkan aja ke asal bayar gede langsung suha sehari jatuh tempo. Nah, ini bahaya besar. Dia mempermainkan hukum. Berhubung ini sentimen dengan ini, ya tahu Pak, kepingin tidak mau lepas dari suami, dia rafa, bayar, tidak pakai sidang macam-macam, putus. Bahkan kadang-kadang ada juga yang ini eh, dibikin case-nya atau kasusnya itu bikinan-bikinan. Padahal suami tidak ngakuin itu. Nah, banyak tuh kayak itu. Bahaya besar, Pak. Bahaya besar. Kalau sampai gitu, dosa dia di sisi Allah Subhanahu wa taala memecahkan pernikahan suami istri. Cukup. Ada lagi? Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bib. Kalau dalam batas maksimal tidak ada.
kalau batasan minimal ada. Kalau minimal satu mud, kalau satu mud segini, kalau itu wudhu, kemudian satu sok, satu sok itu 4 kali mud seperti ini kalau untuk mandi minimal itu. Tapi kalau maksimal, ya kita jadi ukurannya uruf. Uruf itu kebiasaan orang gitu lah. Kebiasaan orang itu kalau segini cukup. Kalau dia lebih berarti dia mubadir. Berarti dia mubadir ya. Gitu Bang. Kalau uruf itu maksudnya kebiasaan yang terjadi di situ. Jadi tidak ada maksimalnya Pak. Ya. Tayamum. Karena air kelapa itu bukan air yang suci mensucikan. Eh, Ya bukan air suci mensucikan. Ya air untuk minum itu. Ya dia tayamum. Oh, jadi kalau gini, kalau kalau kita sebelum janabah seperti yang kita sunahkan kemarin kan, contoh kemarin ya, kita kencing dulu, kemudian kita bersih-bersihkan depan dan belakang, bersih semuanya, habis itu kita berdiri wudhu. Habis wudhu, kita mandi, jangan menyentuh depan dan belakang, sudahlah kita tidak wudhu lagi. Tapi kalau kita tidak melakukan wudhu, kemudian kita mandi begitu saja, biasanya karena kita nyentuh situ. Kalau buat mandi, maka tetap harus berwudu. Hak asuh itu namanya hak hadanah dalam bahasa Arab. Hadanah itu hak asuh. Hak asuh itu kalau itu anak masih dalam keadaan balita, maka hak asuh itu milik ibu. Karena tidak boleh dipisahkan anak yang masih kecil itu kepada ibunya. Ya, kepada ibunya. Nah, maka ketika nanti anak itu sudah eh, apa namanya dewasa, sudah mumayyiz itu sudah besar, bisa membedakan dan bisa berpikir. Nah, maka tinggal anak itu suruh milih, dia suruh milih, milih mana dia. Tapi saya harapkan ya, saya anjurkan ya, kalau terjadi perceraian kayak gitu itu jangan dihalang-halangi bapaknya untuk ketemu anaknya. Kalau itu seandainya sama bapaknya, milih bapaknya, jangan juga dihalang-halangi ibunya ketemu anaknya. Nah, tidak boleh. Bahkan tetap harus dididik. Itu bapakmu, itu ibumu, kamu harus hormati. Walaupun jadi jangan disangkut-sangkutkan masalah anak itu dengan perkara pribadi antara suami istri ini. Karena kasihan tuh anak. Kasihan gimana? Berarti dihalang-halangi untuk berbakti kan? Karena ini bapak ibunya sentimen, saling sentimen, akhirnya anaknya sama saya malah dielek-elek. Oh, jangan bapakmu wis pokoknya gua ini. Akhirnya anaknya benci dengan bapaknya. Akhirnya anaknya jadi durhaka dengan sama juga seandainya sama bapaknya dielek-elek ibunya. Tak boleh, justru malah ditutupin. Oh, bapakmu baik, tidak ada apa-apa. Itu cuma pribadi antara bapakmu. Tapi kamu tidak boleh, itu tetap bapakmu. Nah, itu tetap ibunya gitu. Sehingga anak itu tetap berbuat baik. Karena ini demi untuk kesempurnaan anak itu dalam biru walidain dengan kejayaan dia dunia akhirat. Nah, gitu loh. Apalagi itu kalau perempuan, karena yang menjadi wali kan bapaknya.
ketika nanti dia mau nikah. Wah, selama bapaknya masih ada, harus bapaknya yang nikahkan. Tidak boleh orang lain, Pak. Ya kan? Tidak sah kalau bapaknya ditinggalin itu. Gitu. Terus ada ini apa tadi? Untuk yang memberi nafkah pada istri itu, selama masih talak raj'iyah. Talak raj'iyah itu talak 1, talak 2. Si istri itu tetap dapat nafkah persis dengan ketika dia, karena seorang istri yang ditalak raj'iyah itu talak 1, talak 2 belum selesai idahnya, itu statusnya masih istri. Statusnya masih istri. Jadi tetap dikasih tempat tinggal, masih tetap dikasih uang, masih tetap semuanya. Kalau habis idahnya baru selesai. Kecuali yang tidak dikasih itu adalah yang tidak dikasih adalah untuk berhias, beli lipstik, ya kayak gitu. Tapi kalau sudah tolak, kalau tolak bain itu seperti khulu. Ya, khulu itu si istri menebus maharnya suami untuk membayar sejumlah uang. Itu namanya tolak khulu, Pak. Melepaskan perceraian, melepaskan akad pernikahan, memutuskan dengan membayar sejumlah uang untuk suami. Itu namanya khulu, berarti jadi taat bain juga itu, bain sughra. Maka tidak ada kewajiban suami kecuali hanya tempat tinggal. Nafkah tidak, hanya tempat tinggal. Selesai itu, habis itu selesai. Nah, iya, suami mesti punya tanggung jawab. Kalau seandainya satu saat dia mampu, dia harus. Karena itu kan kewajiban, Pak. Satu saat dia harus mampu, dia harus bayar itu. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Silakan Ibu Bapak Nana, Ibu, masih ada lagi pertanyaan? boleh nih, Adin. Ya. Ada. Aduh, salam. Oh, menggunaan siwak. Siwak ini hukumnya sunnah kan. Jadi kalau kita sholat, jadi siwak ini ketika kita mau sholat, disunahkan siwakan. Pegangnya seperti ini. Ya, ini di atas yang 3. Ini kelingking, ini apa? Ibu jari, ini. Ya, ini masukkan ke dalam ya, masukkan ke dalam, bikin angka 8, tidur. Angka 8 tidur. Ke kanan dulu, terus ke bawah, terus ke kiri atas, ke bawah, 3 kali, terus ini. Tidak. Demikian juga ketika kita bangun tidur, siwak. Kalau kita mau tidur juga siwakan. Kemudian ketika kita mau wudhu, siwakan. Dan ketika mulut kita berubah jadi yang tidak enak, siwakan. Sunnah kayak gitu. Oh, faedahnya siwak ini memudahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau kita meninggal dunia, maka kalau ada orang mau meninggal dunia yang dia mau disunahkan siwak. Kasih siwak ini orang mau sekarat, siwakan biar dia mudah mengucapkan la ilaha illallah husnul khatimah. Kemudian yang kedua juga, kalau orang sholat dengan siwak, maka dia akan dilipat dengan 70 kali lipat setiap rakaatnya. 70 lipat daripada orang tidak pakai siwak. Hebat kan? Itu hadis Rasulullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim. Ya Allah ya awalan awlin wa akhir akhirin. Wa ya dzal quwwati matin ya rahim masakin wa rahmin. Nas'aluka al-'afwa wal afiyah wal ma'afata daimah wal akhirah. اللهم نسألك من خير ما سألك من عبدك النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما سألك من عبدك النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان ولك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا آتنا من حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الجنة وأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا النبي وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين سبحانك الله وبحمده سبحان ربك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا Waalaikumsalam محمد warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.